Sobat Tekno, apa kabar? Semoga kalian sehat semua ya sampai sekarang. Walaupun kita masih berada di tengah pandemi yang kayaknya kita nggak tahu sih kapan kelarnya, kayak udah capek banget, tapi kita harus tetap semangat sih. Nah, kali ini Antar Muka masuk ke episode pertama. Sebenarnya nggak pertama banget sih, kita udah bikin episode sebelumnya, tapi kemarin kita bikin episode 0, karena semua itu harus dimulai dari 0. Udah kayak SPBU aja sih. Nah, beda dari episode kemarin, kalau kemarin kita ditemani sama Bill dan juga Connie. Di video kali ini, di episode kali ini, kita juga ditemenin sama dua orang reporter Kompas Tekno juga. Masih sama Bill kita juga, dan satu lagi adalah... Bill awet banget nih. Fotonya masih panjang, Mas. Oh iya, siap. Dan juga Mas Yuda Pratomo. Nah, ini senior nih, senior kita. Halo, enggak lah, gue seumuran sama Nanda kok. Kita seangkatan, Non. Lo nggak usah mengelak gitu, lo yang tua sebenarnya. Memutarbalikkan fakta nih. Nah, kalau kemarin kan Bill udah perkenalan nih, sekarang giliran Mas Yuda. Silahkan Mas Yuda, mangga perkenalkan diri. Halo, gue Yuda, join di Kompas Tekno setelah Nanda. Jadi Nanda senior gue. Jadi intinya Nanda lebih tua dari gue, oke? Itu hoax. Mas, udah berapa lama? Apa nih? Di kompas.com. Kalau di kompas.com-nya udah dari 2016, tapi 2016 sampai 2018 itu tugas di Kompasiana, jadi konten moderator gitu. Itu kan udah tua kan? Enggak lah. Udah terbukti. Kalau Bill mau kenalan lagi nggak, Bill? Presiden. Enggak, ya aku masih yang kemarin, Bill Clinton. BCL, biasa dikenal BCL. Iya, kodenya Bill. Iya, kalau di kantor jadi tiap orang tuh punya kode. Nah, Bill ini BCL nih, kayak artis gitu. Iya dong, harus BCL Lestari. Emang paling beken sih. Kalian gimana sih sama pandemi ini? Kan kita udah jalan berapa lama sih? 4 atau 5 bulan ya sama pandemi? Ya, hampir 5 bulan deh. 5 bulan ya? Kalau Mas Yuda sendiri ngapain aja nih sama pandemi? Ya, nggak bisa kemana-mana, gimana ya? Kerja, ngapa-ngapain juga dari rumah. Yang penting ada internet sih. Selain kerja ngapain? Masa cuman kerja ya? Kalau di rumah sih ya sama anak, sama istri. Ya, lah. Jalan-jalan nggak bisa ya? Jalan-jalan sekitar komplek. Tapi kalau sekarang ya sekitar komplek sih ya jalan-jalan jalan-jalan sore, jalan-jalan pagi gitu. Tapi kalau sekarang kan udah ada pelonggaran ya kan. Jadi sebulan sekali bisa belanja bulanan lah ke supermarket. Tapi ya pakai sarung tangan plastik, pakai masker. Pakai ini juga ya, face shield gitu ya? Pakai face shield juga. Ya lengkap lah, udah kayak inilah, kayak tim Gegana gitu. Serem dong. Pakai helm. Kalau Bill, ngapain aja Bill sama pandemi? Aku ya biasa nulis. Cuman pas kemarin, beberapa minggu setelah Antar Muka yang episode 0 itu kan, itu PSBB dilonggarin ya. Itu aku ketemu sama pacar. Oh iya, selamat Bill. Dan keren. ini keren. Udah pinggir pada Baru laki. Selamat Bill, jadi Bill habis tunangan ya. Tapi tunangannya masih informal ya Bill? Iya. Masih atau udah formal? Enggak, rencananya minggu mau teman keluarga. Minggu besok. Oh. Selamat Bill. Tunangannya diem-diem tuh. Jadi LDR tetap juga berkah ya? Iya. Iya. Emang kapan Bill? Hah? Ya level selanjutnya kapan? Ya tunggu aja lah sebelum 2021 kali ini. Insya Allah doain aja. Biar nggak ribet ya? Iya. Nunggu corona ya? Jelas. Biar ada yang juga kayak Yuda. Mantap. Aduh, ntar editornya video edit nih. Tit. Kalau Nanda gimana, Nan? Ngapain aja lo di ini selama pandemi ini? Gak jauh beda sih sebenarnya. Karena aku juga tipikal orang yang
anak rumahan sih, jadi juga di kos doang, paling belanja-belanja gitu. Tapi aku punya hobi baru sih sebenarnya. Dulu tuh aku orangnya tuh nggak suka belanja online, jadi sebelum pandemi aku tuh cuman belanja online sekali, dan itu beli tali sepatu, udah gitu doang. Terus baru pada sama pandemi kita nggak bisa kemana-mana ya. Iya. Mulai belanja online macam-macam, mulai dari buku, skincare, kayak gitu. Apalagi ya? Jadi impulsif ya? Kenapa? Jadi impulsif ya? Iya, jadi impulsif kayak, kayaknya lucu deh, kayak yaudah beli aja lah mumpung diskon. Iya. Spray juga, terus bahkan kayak apa ya, barang-barang kecil gitu yang kayaknya nggak penting, sabun-sabun gitu juga beli online gitu. Pelampiasan bosen kita di rumah gitu sih. Iya, ya soalnya kan? Katanya ketika kita menerima paket tuh kayak kita punya feeling gitu loh, kayak happy gitu loh, dan itu bener sih. Tapi ngabisin duit. Terus kemarin tuh temanku juga ada kan yang dia tuh sampai beli sayur tuh di Tokopedia gitu. Banyak banget. Terus udah kan kita ngobrol-ngobrol gitu kan, pas dia beli sayur apa aja kayak gitu. Tapi waktu itu sayurnya belum datang sih. Nah, udah kan waktu itu kita ngobrol-ngobrol topik macam-macam tuh. Sambil ngobrol tuh aku browsing di Instagram, bukan browsing kayak ya biasa buka Instagram, kayak ngecek IG story, feed gitu. Anehnya tuh kayak di tengah-tengah feed gitu nemu iklan kayak platform jual beli sayur dan buah gitu loh. Oh iya. Itu tuh gak berapa lama setelah kita ngobrolin soal temanku beli sayur di Tokopedia. Itu gak cuma jeda berapa menit doang kayak gitu. Terus kan kayak wow, kayak ajaib sekali, gercep sekali algoritma Instagram kayak gitu. Jadi itu iklan semacam platform sayur box, tapi bukan sayur box sih, kayak platform lain gitu. Nah, berangkat dari situ terus aku ingat juga kejadian temanku yang sama. Waktu itu kita ngobrolin soal sabun. Jadi kita kan sama-sama beli sabun secara online kan. Nah, temanku cerita, aku lupa antara kita ngobrol di DM Twitter atau WhatsApp ya. Nah, dia tuh pokoknya beli sabun yang wangi banget lah, pokoknya wanginya semerbak gitu deh. Terus aku kepo kan, emang kamu beli sabun apa gitu? Terus dia nyebut merek yang aku tuh nggak tahu gitu, apa gitu. Tiba-tiba merek itu muncul di iklan IG story. Itu kayak wow, secepat itu. Kayak atau di story ya, story. Ini yang kali ini di story, kalau yang sayur tadi di feed. Itu kayak wow, algoritma Instagram ini antara luar biasa, antara menyenangkan, akhirnya aku jadi tahu merek yang dibeli temanku, atau ini justru kayak creepy gitu loh, kayak menakutkan. Kayak, aduh, iya kayak ngeri, kayak kita dikuntitin sama iklan gitu loh. Nah gitu, makanya kepikiran aja pengen bahas kegelisahan itu sih, kayak pengen bahas ini ke diskusi kita sekarang curhat soal iklan di Instagram ya. Iya, jadi sebenarnya Instagram itu beneran nguping kita nggak sih, atau emang gitu kebetulan yang berulang? Kayaknya juga meragukan sih. Kebetulan yang berulang ya. Tapi kalian pernah nggak sih, Mas Juda pernah nggak sih kayak gitu? Pernah banget sih. Bukan pernah lagi malah, sering. Kalau gue pribadi sering. Jadi pernah suatu ketika gue sama istri gitu kan ngobrolin soal jam tangan kayu gitu. Ya pokoknya obrolan random gitu lah. Gue pengen beli jam tangan kayu nih, bagus nih kayaknya. Cuma ngobrol doang gitu. Oh ya udah gitu aja. Tapi itu belum browsing? Belum browsing. Tapi tiba-tiba pas buka IG nggak berapa lama, ya besoknya lah gitu, hitungannya besoknya lah, ada iklannya itu muncul di feed, dan emang jam tangan kayu gitu. Kalau misalkan cuma jam tangan aja ya gimana ya, itu kan general ya udahlah, mungkin nggak sengaja ada iklan yang masuk gitu kan. Tapi itu spesifik banget kan, jam tangan kayu gitu. Ya kalau gue sih, kesimpulan gue dari situ emang Instagram itu ngebuntutin nguping mata-mata kita gitu. Tapi emang belum pernah kayak search di Instagram juga kan, misalnya merek jam kayu apa kayak gitu? Sama sekali belum. Itu berapa lama ya jangka waktunya sampai dia ketemu gitu? Kalau gue semalam sih. Jadi
itu obrolan mau tidur gitu kan, dan besok paginya ya muncul. Itu sekali doang atau pernah ada yang lain juga tuh? Ada banyak, kalau kayak gitu tuh banyak sebenarnya ya. Contohnya waktu kayak Bill kemarin ini loh, tunangan tuh kan diumumin di IG kan, dan gue kan awalnya nggak tahu kan kalau Nanda gak ngasih tahu. Nah gue nyari tuh, gue search kan si akunnya Bill, gue lihat oh ini terus ada foto cincin tunangannya juga kan. Nah nggak berapa lama itu tuh iklan cincinnya Bill itu ada di stories gue. Serius? Sama banget serius. Ketahuan dong Bill beli di mana? Iya. Ini beli di Instagram. Tapi pas waktu itu gue mikirnya bukan soal data pribadi atau apa ya, gue mikirnya di situ tuh, wah ini Bill beli di sini. Anjir. Jadi masih udah tahu dong harga cincinnya Bill berapa? Gue ada sih, tapi kayaknya beda lah. Dan itu sama persis loh, beneran Bill, sumpah. Dan itu sebenarnya kita ngobrolnya di WhatsApp kan, maksudnya platform yang berbeda gitu kan? Ya berbeda, tapi kan kalau misalnya lu live itu ada hubungannya juga sih, kan bukan omongan. Iya. Ya mungkin aja, apalagi Instagram, WhatsApp, Facebook kan satu induk ya? Satu emak lu, adik kakak semua. Tapi sebenarnya WhatsApp itu kan katanya terenkripsi kan, harusnya kan sebenarnya percakapan kita nggak bisa dilihat pihak ketiga. Iya nggak sih? Iya, harusnya. Tapi itu ya itu salah satu buktinya, kayak kita ngobrol di WhatsApp tapi tiba-tiba muncul. Aku juga pernah sih kayak gitu juga. Ini juga tas kondangan waktu itu, ada temanku pengen beli tas kondangan, dia belum cari apa-apa tuh. Dia masih bingung sebenarnya merek apa ya kira-kira tas kondangan, tiba-tiba muncul aja di Instagram kayak tas random gitu. Tas cewek yang random gitu. Pinter sekali algoritmanya. Gue malah pernah ini apa namanya, bukan gue yang ngomong gitu, gue kayak dari orang ketiga di situ, terus orang lain ngobrol dan tiba-tiba ada di gue gitu, scroll ada di feed, ada di story. Itu kalau nggak salah tentang apa ya, minyak ikan. Jadi dia tuh ngobrol minyak ikan yang katanya bisa bikin otak pinter gitu ya. Terus produknya apa-apa. Dan muncul di gue bahkan nggak ikut conversation itu gitu kan. Nah, itu di mana Bill? Maksudnya virtual atau mungkin di kafe atau di mana? Enggak, kayak di kafe gitulah. Dia lagi ngobrol gitu. Gue kan kayak males lagi main game juga kan waktu itu. Ya udah. Kan memang jarak antara si orang-orang. Dan terus gue kaget gitu kan. Lah ini apa? Ada ini. Gue perasaan nggak pernah browsing. Gak pernah nyari itu minyak ikan buat apa juga, kayak gue udah pintar gitu. Ya pokoknya gue mau nyari. Tapi emang sering banget sih kayak gitu. Jadi bukan cuma kita yang sedang ngelakuin percakapan gitu ya. Orang lain yang di dekat kita pun kadang suka ini juga, suka muncul juga apa yang mereka omongin gitu. Oh iya. Dulu juga ada kan ya, siapa ya, aku lupa, teman kantor kita ada cerita juga kan, dia di salah satu minimarket gitu, lagi belanja gitu kan, terus ada anak kecil ya, tiba-tiba kayak nyebut salah satu merek biskuit gitu. Padahal itu orang lain gitu kan. Terus tiba-tiba sampai rumah dicek, kok ada si iklan biskuit itu muncul di Instagram, kayak gitu. Sampai segitunya loh ya. Iya, tapi kalau Mas Yuda sendiri justru merasa terbantu atau menakutkan sih, atau sensitif? Sebenarnya 50-50 sih. Menakutkan sih ya pasti, karena kita kan nggak tahu ya sebenarnya percakapan kita itu entah itu direkam, entah itu dikirim ke server mana, terus nantinya buat apa, kita kan nggak paham juga kan. Data-data kita tuh buat apa. Tapi di sisi lain kalau gue sendiri ya gue lumayan terbantu sih. Jadi ketika kita ingin sesuatu tiba-tiba ada di depan muka kita, ya udahlah gitu. Tapi yang jadi masalah gini loh, ketika orang itu punya sosok seorang yang penting gitu. Itu kan data-data pribadi segala macam, percakapan dia segala macam pasti sangat
ya mungkin bisa sangat rahasia atau apa. Apa nih Kalau maksudnya rakyat yang penting? ya mungkin bisa aja pejabat kah atau Oh, petinggi oke. perusahaan sesuatu kah. Mm-mm. Ya obrolan mereka kan pasti mengandung nilai kan. Beda sama gue Mm-mm. nih. Obrolan Jelata mah kita kan beda ya? jelata sobat miskin mah beda. Jadi kalau gue pribadi sih ya udahlah, karena gue juga nggak ada yang penting di ini gue. Tapi kalau ditanya nyeremin apa enggak, emang nyeremin. Jadi kayak kita seolah-olah tuh ada yang ngikutin, ada yang kayak ketempelan gitu loh. Serem banget, kayak kesurupan dong. Tapi itu bukan produk doang tuh, kayak jasa juga iya. Kayak misalnya kemarin, Iya, benar. kayak bulan lalu tuh gue Mm-mm. ngobrolin startup gitu ya, perusahaan gitu kan. Terus tiba-tiba di story gue itu pas gue lagi buka-buka, ada ini dong, jasa bikin startup sama daftar perusahaan di Indonesia itu harganya berapa juta gitu, kan gak nyambung. Gue disuruh bikin perusahaan gitu ya elah. Tapi kamu sendiri serem atau gimana, Bill? Kayak masih udah Enggak, gitu? gue nggak punya. Enggak, iseng aja out of the box gitu kan. Ini perusahaan ini kayak perusahaan startup yang ini kayak mau merger sama ini gitu, kayak ngobrol tentang perusahaan. Tapi kalau ada iklan-iklan yang tiba-tiba muncul gitu, kamu merasa serem, merasa dikuntitin gitu kayak Mas Yuda tadi, atau malah justru seneng aja karena kayak apa namanya dapat Bilma enjoy aja dan ngikutin. ditawarin gitu, ditodorin Bilma aja gitu. Kayak Bilma ikutin gua dong. Bener kayak kata Mas Yuda sih. Jadi kalau lihat iklan kayak gitu tuh ya udah doang gitu ya. Cuma di satu sisi serem juga sih. Cuma sebagian besar iklan itu nggak gue abaikan gitu, kayak ya udahlah tanpa concern ke dia nguping atau enggak gitu ya. Dan gue juga kadang-kadang nggak ngeh juga sih kalau dia aneh itu apa yang gue omongin gitu. Kadang juga iklannya random banget, benar-benar random. Entah gue itu udah ngomongin itu atau orang lain ngomongin itu. Oh iya. Itu aku juga sering rasain sih. Sebenarnya yang bikin serem itu kita jadi kayak ya di zaman serba canggih digital ini udah privasi lagi. Itu sih yang kita bahkan kita lagi melakukan sesuatu yang tidak seharusnya diketahui pihak lain, itu tetap bisa keletek gitu. Itu yang bikin serem. Iya, itulah pentingnya UU PDP kan. Ikutan Pak Menteri gimana Pak? Sisi kominfo. Prolegnas Pak, siap. Kemarin. Tapi pengalaman kita ini kayaknya bener dialamin banyak orang sih. Soalnya kemarin kita juga sempat ngelempar pertanyaan gitu kan ke followersnya Kompas Tekno di Instagram gitu. 80% lebih diantaranya emang bilang kalau mereka pernah ngalamin pengalaman kayak kita gitu. Terus ada salah satu pengguna juga, ya dia bilang juga, aduh aku lupa siapa namanya. Pokoknya dia bilang seringnya cuman ngomong gitu, pernah baca memang katanya gadget bisa denger. Menurut dia tuh kayak bukan cuma Instagram doang, tapi dan Google dan teman-temannya juga kayak gitu demi iklan. Iya, sebenarnya ketika kita menggunakan smartphone terus kita pakai paket data, kita connect ke internet, itu kayak kita tuh udah nyerahin semua data kita ke situ gitu loh. Bukan cuma Instagram ya, kayak Google Maps ngerekam jejak perjalanan kita kemana aja, ke tempat apa aja. Itu kan jadi big data yang bisa dimanfaatkan buat iklan, dan bahkan itu bisa lebih spesifik gitu. Pengiklan bisa nyasar, oh gue pengen yang tiap hari ke Indomaret nih, pengen yang tiap hari bokernya jam segini nih, bisa aja kan. Dikasih iklan itu ya. Iya. Indomaret. Gue pengen orang yang bokernya tiap hari boker 3 kali sehari. Udah gitu muncul kan sabun apa gitu kan misalkan. Kenapa harus boker? Obat diare. Kenapa sabun? Aduh. Tapi enggak, kalau misalnya si Instagram ini taruhlah dia kayak nguping kita gitu ya. Kan semua
apa sih, semua voice yang diambil aplikasi itu pasti bakal dikirim ke server nggak sih? Kayak data kita pasti kekuras gitu nggak sih? Biasanya kan kalau ada data yang diupload pasti datanya ada transmisi data gitu kan. Gimana tuh Mas Juk? Ya itulah yang nggak paham juga sih gue. Entah gimana tuh bisa apa yang kita omongin, apa yang kita lakuin, apa yang kita ketik di kolom chatting bisa kesedot data-data kita kayak itu. Kita sendiri nggak paham kenapa bisa. Iya. Saya kemarin aku juga baca gitu kan. Ada juga tuh orang nulis di Medium. Dia juga cerita hal yang sama sih, sama kayak kita. Jadi tuh pokoknya intinya adalah dia tuh sebenarnya bahasa campuran ya, Prancis dan Spanyol, kalau nggak salah, Prancis dan Spanyol gitu. Terus dia padahal udah jauh tuh di dia naik gunung, terus sinyalnya tuh 3G, jadi kayak sinyalnya tuh nggak kuat gitu. Nah selama dia hiking tuh kan dia ngobrol sama temennya kan, ngobrol macam-macam gitu. Salah satunya mereka ngobrolin menarik ya kalau misalnya kita punya suatu alat yang bisa nge-share perjalanan kita ini ke teman-teman gitu. Tapi dia tuh nggak nyebut alat itu apa. Nah, padahal di tempat dia itu kan tinggi ya, di gunung 2.300 meter kalau nggak salah seingatku. Itu tuh nggak ada sinyal, lowbat. Kemungkinan HP-nya itu off. Setelah dia turun, keesokan paginya muncul iklan kayak mini proyektor gitu. Jadi itu kayak langsung disodorin, ini loh yang lo maksud, namanya mini proyektor. Kayak gitu, sedetail itu. Merinding gua. Wow. Ya. Jadi yang cerita ini tuh dia juga developer kan. kan. IT gitu dia orang. Iya, orang IT. Jadi dia tuh emang menyelidiki benar nggak sih. Soalnya dia juga udah sempat ngalamin hal yang sama. Dia ke kafe ngobrol sama temennya, tiba-tiba muncul iklan apa yang dia obrolin sama teman atau yang diobrolin sama orang lain, kayak yang Bill tadi bilang kayak gitu. Terus dia dia tuh ngira-ngira gitu, kayak kemungkinan emang data audionya itu disimpan di satu server. Terus nanti pas misalnya HP-nya udah nyalakan, tapi HP-nya mati kan, baru dikirim ke servernya Instagram atau server lain kayak gitu. Terus baru kayak ditargetin itu. Dan itu entah, soalnya aku baca juga nih di Digital Trends, kalau Instagram tuh membantah semua klaim. Jadi kayak apa yang kita rasakan sama itu dibantah tuh. Siapa Bapak Bapak Adam Mosseri? Yes. Si Adam Mosseri tuh bilang kalau itu tuh cuman kebetulan belaka, itu tuh mungkin kalian aja nggak sadar, kayak misalnya kalian udah ngomongin itu beberapa hari yang lalu, terus tiba-tiba kalian browsing secara nggak sadar, terus tiba-tiba muncul iklan kayak gitu. Dia bilang gitu. Jadi Instagram sendiri itu udah membantah kalau mereka itu nguping obrolan kita. Tapi menurut kalian gimana sih? Yakin gue itu bantahan bener. Orang buktinya udah banyak loh. Dia pernah bilang juga kayak pasti orang-orang ini nggak percaya sama klaim gue gitu. Ya iya emang. Itu Bapak tahu. Dia kayak lu percaya kan? Itu Bapak tahu. Gitu. Kita ngalamin gitu loh. Nah ya, apakah kita harus? Nah iya, maksudnya kita tuh nggak pernah browsing, nggak pernah nge-like atau repost atau nyimpen di bookmark gitu kan? Tapi kalau misalnya dia pun bilang kita sempat nyari itu dalam beberapa hari belakangan, nggak mungkin kayak beberapa belakangan juga kita temu iklan itu kan, kayak 24 dalam 24 jam. Iya. Kita mungkin yang lama gitu. Nggak sampai sehari pun gue pernah. Cuma dalam jangka waktu yang pendek gitu, cuma hitungan ya di bawah 12 jam lah itu udah muncul ya. Pernah juga gue iklan-iklan kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan klaim ada Mosseri, gue nggak nguping nih, Instagram nggak nguping. Kayaknya ini deh meragukan ya? Dia ngeluarin kata-kata bukan, gue rasa sih. Tapi emang data kita tuh emang katanya kan data tuh new oil ya? Ya benar, big data. Tapi berarti dia bisa kayak ngedukung beragam bahasa gitu ya, Spanyol. Iya, benar juga sih. Kebayang nggak sih database segede apa? Iya. Semua obrolan
misal bener ya hipotesa kita. Sebanyak apa obrolan kita orang-orang yang pakai Instagram, terus dari berbagai bahasa, wah gila sih itu database pasti gede banget sih. Gue belum pernah. Gue pengen eksperimen pakai bahasa Sunda. Bingung nggak ke Instagram? Tapi Google kan udah ada bahasa Sunda sama bahasa Jawa. Google. Iya. Gue pengen nyoba sih. Ya siapa tahu paham juga Instagram bahasa Sunda. Coba dong Master, ini share ke kita hasilnya kayak gimana. Tapi yang paham kayaknya Mas Juda sama Mas Reza doang ya. Karena aku gak paham. Ntar gue coba pakai bahasa Sunda. Lu pakai bahasa Jawa dong. Nabil pakai ini bahasa perpanjangan. Pakai bahasa planet. Bisa nggak ya kayak kita mengakali ini, maksudnya biar kita nggak apa ya, merasa aman aja, merasa nggak dikuntitin sama si ini media sosial. Tapi menurutku ya sebenarnya karena kita sering pakai Instagram, jadi kita merasa emang Instagram yang paling serem gitu. Iya benar. Menurutku kayak media sosial lain kayak Snapchat, mungkin Twitter, Facebook mirip Instagram sih. Itu juga mungkin aja punya cara yang sama untuk menargetkan iklan, untuk mengkolek data terus mentargetkan iklan gitu. Gue rasa sama sih. Iya kan, karena kita jarang pakai aja, makanya. Kalau gue kan emang cukup aktif juga di Facebook ya, dan emang mirip-mirip Instagram, tapi nggak separah gitu? Instagram gitu. Kalau gue sih, kalau Facebook kebanyakan iklan-iklan itu dari browsing. Jadi misalkan gue browsing di Google Chrome nih, apa ya, sepeda lipat misalkan, ya di Facebook itu muncul juga sepeda. Oh, sama iklan sih. Di feed ya berarti? Iya, iklannya di feed. Kan Facebook juga punya. Kalau itu sama sih, gue juga habis nge-browsing apa tiba-tiba ada e-commerce, kita tinggal klik, tinggal beli. Nah iya, kayak gitu juga kan. Iya sih. Iya, tapi bukannya kalau emang kita udah browsing gitu pasti ke ini ya, pasti ke tag ya. Kalau itu ke track sih mungkin. Iya. Kalau itu udah jelas deh kayaknya kalau itu. Yang masih dalam perdebatan ini kan, kalau misalnya kita belum pernah browsing sama sekali dan kita beneran ngomong gitu, atau kita WhatsAppan, atau kita DM-an kayak gitu, itu yang masih dalam perdebatan. Kayak bener nggak sih disadap atau dikuntit kayak gitu kan? Bener, yakin gue mah. Aku yakin. Ada semacam tips nggak sih buat biar nggak terlalu dikuntitin gitu? Ada gimana ya? Kalau ya mau nggak mau, kalau misalkan emang lu nggak mau dikuntit kayak gitu, nggak usah pakai smartphone. Ya kan? Tinggal pakai smartphone. Jangan purba. Pakai feature phone aja. Itu feature phone tapi nggak bisa Instagram, ya bener sih. Ya kan? Nggak usah pakai Google Maps. Dia pakai ini peta Atlas. Atlas yang anak SD kelas 5 itu tuh. Mana-mana bawa ini ya, Atlas sama Kompas gitu ya? Iya, bawa Atlas. Terus kita kalau nyari informasi pakai ini, buku pinter itu. Apa tuh namanya? RPUL ya? RPUL. Jadi kita nggak usah googling gitu. Iya, gitu aja, offline aja. Tapi ya, sebenarnya ada sih beberapa aplikasi kayak apa ya namanya? Gue lupa, yang buat matiin mikrofon gitu. Jadi ketika kita mau make, ya nyalain aja mikrofon saja. Karena kan yang bikin creepy kan sebenarnya ngupingnya itu kan. Berarti yang mesti dijagain kan mikrofon sebenarnya. Tapi emang benar-benar ini ya, mikrofon kita nyala pas buka IG. Iya dong. Harusnya sih ya. Iya, aku udah pernah nyoba kan. Jadi aku offin tuh mikrofon. Tapi kalau tiap kita bikin IG story, walaupun itu cuma kita ngupload foto, dia pasti minta izin akses mikrofon. Iya. Kayak gitu. Jadi emang harus aktifin kamera sama mikrofon. Kayak gitu. Emang agak-agak curang ya. Padahal kan kita agak bikin video.
Cuman kayak mic itu kan buat layanan suara, video gitu-gitu kan. Kayak posting pasti nggak pakai. Iya, seharusnya gitu ya logikanya ya. Hmm. Tapi tetap minta ini, permission. Kalau di deny nggak kebuka Instagramnya. Ada pop up gitu. Jadi maksa lo harus mau gitu. Kayak ditodong preman gitu ya. Maksaan. Aduh. Kalau sama Mas Yuda nih kasihan video editor sih. Gak apa-apa. Banyak sensornya. Gak usah sensor. Aduh. Tapi itu sih. Tapi sebenarnya ada cara juga kan. Yaitu salah satunya kita bisa atur di menu pengaturan, terus di add permission kita offin mikrofon. Ya. Kayak gitu kan. Tapi gue sih tetap ragu sih kayak gitu tuh. Entah kenapa gue skeptis mulu pokoknya. Pikiran gue masih suzon mulu sih emang. Ya lu habisin pakai Instagram. Emang ragunya kenapa Mas Yud? Ya, kan udah di offin. Iya sih. Lewat apa lagi? Itu kan berarti dari sistem operasi kan, dari Android-nya kan. Dari settingannya kan, settingan bukan aplikasi kan. Ya entah kenapa gue sih ngerasa ya ini kayak cuma gimmick doang gitu. Ya itu pikiran kotor gue aja sih, pikiran ini gue aja. Ya namanya hidup di era big data kayak gini pasti tiap perusahaan itu kan pasti ada kesepakatan yang win-win solution kan. Kalau misalkan Google bisa mematikan mikrofon aplikasi kayak Instagram, Facebook, ya itu kan akan berdampak sama Instagramnya juga. Kalau pikiran gue sih gitu. Entah apa timbal baliknya, ya mungkin itu bener. Ya bisa aja emang mikrofon itu bener-bener dimatiin gitu kan. Dari settingan di Android-nya kan. Tapi apa ya, mungkin ada timbal baliknya juga ya kan. Itu yang kita nggak tahu. No free lunch ya emang. Ya bener. No free lunch. Itu tuh, ya itu paling bener sih emang. Gak ada makan siang yang gratis. Gak ada. Makanya gue suzon mulu nih gue zaman sekarang. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kalau Bill ragu juga Bill. Kalau gue nggak seragu Yuda gitu. Yuda mah suzon banget. Ini positif thinking nih. Ini agak optimis. Soalnya kan kayak Facebook, IG gitu positifnya banyak ke kita gitu kan. Kayak kalau gue nggak punya IG, gue punya temen gitu kan. Terus kasihan banget sih. Aku yang masih punya. Nggak ada Facebook, nggak bisa connect ke teman-teman SMA, SMP gitu-gitu kan. Iya. Kalau misalnya dia iklan nguntit gitu, gue masih ngelihatnya kayak gue mungkin hoki kali ya. Di satu sisi hoki, tapi satu sisi dia nguntit tapi nggak apa-apa gitu. Ini contoh yang bagus sih sebenarnya. Kayak udah pasrah. Ini contoh yang bagus. Kalau Mas Yuda tadi merasa takut, si Bill tuh kayak merasa beruntung. Ya udahlah gitu ya. Udahlah, itu sebenarnya user yang ditargetin Instagram tuh ya kayak Bill ini sebenarnya, bukan kayak Mas Yuda. Lu mau telanjangin gue, ya udah telanjangin aja gitu. Kalau Bill kan gitu. Kalau gue kan agak ngelawan dikit nih. Rebel. Ya udah. Ya gimana ya, itu kan kayak Instagram, Facebook, Google segala macam itu kan udah jadi bagian hidup sekarang. Kita nggak buka-buka aplikasi kayak gitu yang ketinggalan berita, ketinggalan perkembangan. Mungkin kita harus menghadapi era baru kayak gini ya. Iya. Privacy tapi yang nggak nguntit juga gitu loh. Kalau misalnya Instagram udah ngakuin nih kalau emang kita ngakuin itu, dan mereka ngasih ngasih keterangan di terms and condition. Nah, kayak gitu. Bakal dimaafin nggak? Pertanyaan yang sulit. Atau ya udahlah, gak usah pakai Instagram lagi aja lah, udahlah. Tapi gue nggak bisa nggak pakai Instagram. Tuh kan, emang kayak nggak pakai Instagram. Ini sih mereka memanfaatkan power mereka. Ya emang bergen power Instagram daripada user itu emang lebih gede Instagramnya sih, itu udah jadi kebutuhan user. Ya, jadi kita sendiri emang udah. Tapi mungkin nggak sih kalau Instagram belum dibeli FB gitu, nggak bakal kayak gitu.
Ya mungkin Konspirasi. bisa aja. Ya, Ya bisa masalah iya, bisa Facebook enggak sih. bisa, ya bisa enggak sih benar. Karena ya tadi yang aku bilang kayaknya bukan cuma Instagram doang yang melakukan kayak gini, tapi media sosial yang lainnya juga. Cuman karena kita seringnya pakai Instagram, jadi yang lebih ketahuan tuh Instagram gitu. Tapi sebenarnya yang memulai siapa ya? Kayak gini. Siapa ya? Oke, Nah. Google. Gue rasa Iya, Facebook tahu sih ya yang sih? mulai. Gue Kalau rasa ada sih yang Facebook. tahu, tulis aja di komentar. Kira-kira yang memulai bisnis periklanan digital kayak gini tuh siapa sih sebenarnya? Tapi Iya, siapa sih? makanya. Apa Nggak jangan-jangan emang Zuckerberg mungkin dia udah Iya. merancang Hmm. terus ditiru media sosial lain gitu kan? Gue sih ngerasanya gitu sih. Soalnya ya apa ya? Dunia digital, media sosial booming itu bukan, meskipun zaman-zaman tahun 2000-an ada Friendster, ada MySpace, Multiply, segala macam. Aduh, Tapi yang jadul banget booming, sih. iya. Beda usia. Tua lu sih tua. Lo Bel. Tapi boomingnya itu pas Facebook gitu loh. Dan ya, kalau gue sih ngerasa berawal dari situ lah, dari Facebook gitu. Tapi dulu waktu zaman-zaman MySpace gitu ada iklan nggak sih Mas Yud? Aku nggak pernah pakai soalnya. Gue lupa, kayaknya iklan juga ya, iklan banner gitu. Oh, kayak Bukan AdSense di kayak AdSense Google gitu. ya. Bukan sampai memanfaatkan data gitu. Atau mungkin kayak gini tuh berawal dari kemunculan smartphone mungkin. Bisa jadi kan kemunculan Android, iOS dan kawan-kawan. Karena kita kayak nggak bisa lepas dari benda itu nggak sih? Iya, benar. Semua hidup kita tuh ada di smartphone gitu Iya. loh. Ya kan, kayak semua tentang kita tuh ada di situ gitu. Iya. Serem sih. Bahkan Bagaimana dompet lagi? juga di situ kan. Iya. Kenapa, Bil? Dompet juga di situ, kayak kemana-mana gue nggak bawa dompet, jadi dompet semuanya ada di situ. Nah. Dan kayaknya mereka tahu juga gitu tanggal gajian kita. Lama ya. Jadi kalau habis gajian tuh sering muncul iklan-iklan gitu yang bikin tergoda untuk beli. Ya Allah. Jangan tuh bisa lihat rekening koran kita tuh. Transfer sini. Wah. Nggak mungkin sejauh itu. Tapi nggak tahu. konspirasi. Tapi sejauh ini nggak sejauh itu. Teori konspirasi lagi nih gua nih keluarin. Itu kejauhan sih kayaknya. Tapi nggak tahu sih. Tapi ya semoga enggak lah. Itu terlalu dalam sih menurutku. Kalau Yuda mah suzon semua udah isinya. Ya bener, gue Hidup aja seuzon ya. Gue penuh dengan kesuzonan sih gue beneran. Gak percaya gue sama orang kecuali sama Allah. Yes. Subhanallah. Emang ya, Tuhan lah. Kalau kita ngobrolin soal mitos-mitos media sosial kayak teori konspirasi ini tuh emang nggak bakal ada habisnya sih. Tapi ini nggak sih, apa namanya? Ada nggak sih misalnya merek smartphone tertentu gitu? Tanpa menyebut merek sih. Kemungkinan ada. Kalau ditanya ada apa enggak? Ada. Wah, gue suzon gue keluar lagi nih. Merek smartphone apa sih? Janganlah. Jangan. Enggak mau. Ya maksudnya untuk merek smartphone tertentu misalnya gitu kayak lebih banyak iklannya gitu. Oh, jelas ada. Jelas ada. Gue pernah ngalamin. Itu kan banyak banget emang solusinya tuh kalau misalnya kita ngobrolin soal kayak gini sih. Tapi kalau misalnya kita ngobrol terus nanti kita ronda. Jam berapa sekarang? Alah. Udah cukup tadi kita ngobrol soal mitos doang nih. Ini baru curhatan kita doang ya. Belum kita undang misalkan orang dari Instagram, siapa tahu bisa. Waduh. Oh ya, silakan. Siapa tuh? Tenang, tenang. Terima kasih. Tapi berarti jauh ini nggak ada ininya ya? Nggak ada apa sih kayak tips buat menghindari itu ya? Biar nggak suzon kayak Yuda. Itu tadi benar kata Mas Yuda, nggak usah pakai smartphone. Nggak usah pakai smartphone. Bilangin. Berarti kalau ngapus Instagram doang nggak bisa? Gue tetap curiga. Ya mungkin lu nggak akan
ngelihat iklan di Instagram kan ya, orang aplikasinya lu hapus. Tapi adik kakaknya itu loh yang gue tetap ragu. Facebook dan WhatsApp gitu ya maksudnya. Ya. Apalagi kan rumor-rumornya mereka mau jadi satu kan. Digabung kan, Udahlah. Makin seuzon kayak gitu. Seuzon double. Seuzon boleh emang. Udahlah, kalau kita ngobrol ini pikiran gue kotor. Harus dibersihin tuh pikirannya. Gue mau rukiah online ada nggak ya? Aduh. Kalau ada yang punya rukiah online infonya, tulis aja di kolom komentar ya. Siapa tahu masih dia membutuhkan. Udahlah, pokoknya kalau kita ngobrol ini tuh bakal sampai pandemi beres. Enggak sih, pokoknya bakal panjang banget kalau kita ngobrolin ini dan teori-teori konspirasi yang lainnya. Tapi kesimpulan yang bisa kita ambil, ya emang beberapa kejadian mengarahkan pembuktian kalau misalnya Instagram itu kayaknya menguping kita, kayaknya mengutip kita, entah dari conversation kita sehari-hari atau dari pesan kita di platform lain kayak DM atau misalnya WhatsApp. Aku nggak tahu sih kalau SMS ya apa nggak ya, soalnya jarang SMS juga sih. SMS isinya cuman pinjol. Kalau nggak ini apa yang baru sama uang goib. Oh iya, dana goib. Uang dadakan. Iya, dadakan itu lagi rame banget ya. Dana goib apa coba? Dan itu mungkin jatuhnya ke yang lain ya, data yang lain. Iya mungkin. Oh iya, mungkin buat data yang lain sih. Jadi ya emang banyak orang yang mengakui kalau emang iya sering banget ngalamin gitu, tiba-tiba muncul iklan, nggak pernah browsing, cuman ngobrol doang atau misalnya chattingan doang kayak gitu. Tapi ya sekali lagi emang Instagram membantah kalau mereka menguping penggunanya atau menguping. Sumpah main Instagram. Mas ini tahu sih BTW. Jadi ya semoga kalau emang iya pun kalau Instagram mengakui juga kita tetap pakai Instagram bukan? Oh jelas. Ya, kan? Jadi lagi-lagi kita ya kalah. Jadi tetap aja benci tapi cinta gitu sama Instagram. Love relationship gitu loh maksudnya. Aduh, jadi ada gitu curhat bentar lagi. Enggak. Emangnya aku bukan Bill sih maksudnya. Bill bucin. Gak apa-apa Bill, bucin tuh bagus kok. Aku dukung. Bagus buat apa? Nggak bagus buat dompet. Buat budak micin. Itu kan dia curhat. Dibuka dikit aja langsung curhat. Udah stop. Udah ya, kita ngobrolnya di luar obrolan diskusi ini aja. Nah kalau misalnya teman-teman Kompas Tekno sendiri gimana sih? Pernah nggak sih ngalamin kejadian-kejadian kayak kita? Kayak misalnya kalian ngobrol sesuatu terus tiba-tiba muncul iklannya kayak gitu. Atau perasaan kalian sendiri kalau misalnya ada iklan kayak gitu tuh serem kah, takut kah, kayak yang masih dirasain seuzon kah, atau malah justru rasa bersyukur karena dikasih rekomendasi kayak yang Bill rasain, dikasih rekomendasi sama Instagram, ini loh maksudnya yang lo butuhin tuh ini kayak gitu. Nah silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Kompas Tekno dan like video ini kalau misalnya suka. Kalau enggak tetap di like dong. Jelas. Jangan lupa follow Instagram Kompas Tekno ya. dan Twitternya. Oh iya sih, adminnya nih. Nice. Jangan lupa follow Twitternya apa Mas Yud? Kompas Tekno. Kompas Tekno dan Instagramnya @kompas.tekno ya? Ya betul. Ya kan? Nah, jangan lupa di follow. Jangan lupa di follow. Dadah. Tidak ada makan siang yang gratis. Semua data kita diserap. Hidup Facebook, hidup Instagram. Udah. Bye.